Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Agustin Alfiansa dengan NPM 2435106606. Saya dari kelas 3B. Saya di sini akan menjelaskan tentang transformasi 2D dan juga 3D. Transformasi di sini yang saya jelaskan yaitu tentang shear dan juga reflection. Baik, kita langsung saja ke materi pertama yaitu shear. Apa itu shear? Shear itu adalah pergeseran suatu titik koordinat tertentu ke objek suatu arah tertentu yang membuat distorsi dari suatu objek. Nah, kalau shear ini dia berdasarkan dua, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Bentuk umumnya yaitu tadi, dia berdasarkan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kalau misalnya pergeseran ini dia didasari oleh besarnya skala. Nah, jenis-jenis shear yaitu terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sini terdapat rumus 1, 0, dan K1. K ini skala. Skala ini ditentukan dari mau kita geser kemana bentuk tersebut atau titik tersebut. Dan XY ini itu adalah titiknya. Dia adalah bentuk matriks 2 dimensi. Kalau terhadap sumbu Y, dia hanya pindah posisi yang 0 dan K-nya ini. Dia hanya berpindah. Seperti itu. Langsung aja, ini di sini terdapat contoh terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nah, di sini garis yang warna biru ini adalah titik aslinya. Jadi dia pertama persegi panjang. Kalau ditarik ke sumbu X, maka dia ditarik ke samping secara horizontal. Seperti ini. Ya, titik ke atasnya tetap, tapi titik ke sampingnya yang digeser. Menjadi seperti ini. Sesuai di sini, shear terhadap sumbu X, K sama dengan 2. K ini adalah skala, di mana bangun miring ke kanan karena setiap titik bergeser secara horizontal. Dari yang awalnya di sini 1,6 digeser menjadi 12,5,6 seperti itu. Nah, kalau shear terhadap sumbu Y itu bangunnya itu miring ke atas karena dia digeser secara vertikal atau ke atas. Seperti yang di sini, ini yang warna garis biru itu titik asli, garis asli, lalu yang warna hijau itu setelah diskalakan atau setelah digeser. Bentuknya akan seperti ini karena dia digeser ke atas. Kita di sini juga ada ilustrasinya sama seperti yang tadi. Di sini dari yang kalau ini kan berarti horizontal. Karena dari 0,1 ke 2,1. 1,1 menjadi 3,1. Seperti itu. Lalu kalau yang di sini ini vertikalnya dari 1,1 menjadi 1,2. Jadi kan Y-nya ini yang diskalakan atau yang digeser. Kalau ini hanya X-nya yang digeser. Nah, kita langsung saja ke contoh shear. Di sini terdapat persegi panjang ABCD dengan koordinat A 1,1, B 4,1, C 4,6 dan juga D 1,6. Digeser berdasarkan sumbu X. Jadi dia digeser secara horizontal. Nah, kalau di sini dia pindah kemana itu berdasarkan skalanya ini. Skala dia ingin pindah kemana? Menjadi persegi panjang. Kalau terhadap sumbu X ini rumusnya. Begitu kita langsung saja ke penyelesaiannya. Saya sudah tulis dalam bentuk Word di sini. Nah, shear terhadap sumbu X sama dengan K-nya itu skalanya 2. Yang kita ketahui kan dia ada 4 titik yaitu 1,1, 4,1, 4,6 dan juga 1,6. Ingat shear-nya itu faktor shear-nya itu atau skalanya itu 2. Nah, kalau dimaksudkan itu seperti ini. Masukkan semua nilainya. Nah, kalau udah kita nilai X-nya ini kita skalakan. Misalnya di sini ada 1 X-nya. Berarti X-nya 1
ditambah K-nya itu 2 dikali X-nya itu 1. X-nya itu 1. Nah, seperti ini. Maka hasilnya itu 1. Nah, kalau Y-nya kan tetap. Dia Y-nya tidak berubah, maka dia tetap 1. Ini X aksen, ini Y aksen. Maka hasilnya seperti ini. Salah. Hasilnya ini 1, 3. Harusnya di 2. Sorry, salah. Di sini harusnya 2 karena dia 1 tambah dia 1 tambah 1 dikali 1. Berarti kan 1 kali 1 itu 1 ditambah 1 itu 2. Maka dihasilkannya seperti ini. Ini yang di titik A dan seterusnya seperti ini. Di titik B itu 4,1 di skala K dirumuskan dengan skala tadi menjadi 6,1, lalu yang di sini 4,6 menjadi 16,6, lalu yang di sini 1,6 menjadi 13,6. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini itu titik awal dan titik akhirnya atau before dan afternya ini sebelum dia diskalakan dan ini setelah dia diskalakan. Dia menjadi miring karena yang digeser itu titik X-nya horizontal. Seperti itu. Dan kita langsung ke contoh yang kedua, yaitu persegi panjang masih sama 1,1, titiknya masih sama. Yang ini digeser berdasarkan sumbu Y. Faktor skalanya sama, yaitu K sama dengan 2. Nah, kalau bedanya di sini kan tadi yang ini yang 1,0 ini dia menjadi 1, K atau menjadi 1K. Sementara yang ini 0, 1 dan berarti karena di sini K-nya 2, maka K ini 2 menjadi 2. Berarti 1, 2, 0, 1. Lalu dikali dengan misalnya ini 1, 1 seperti itu. Kita langsung saja ke contohnya, ke cara penyelesaiannya. Ingat di sini K-nya 2, titiknya 1,1. Seperti tadi 4,1, 4,6 lalu 1,6. Dimasukkan menjadi seperti ini. Nah, kalau di sini kan X-nya masih sama ya, 1. Nah, X-nya tetap 1. Lalu di sini Y-nya itu 1 ditambah K-nya itu 2. Oh ya, salah, berarti tadi di sini benar 1, K-nya kan 2. Salah tulis. Nah, seperti ini, lalu benar di sini 3. Nah, seperti ini. Nah, X-nya di sini kan 1 ya. Nah, seperti ini. Berarti di Y-nya itu 1 ditambah 2 dikali 1. Berarti dengan tadi rumusnya itu di Y ditambah K dikali X. Dan menjadi hasilnya itu 3. Karena kan 2 dikali 1 itu 2, lalu ditambah 1. Hasilnya 3. Jadi seperti ini. 1,3. Jadi nilai Y-nya yang diubah atau diskalakan. Nah, ini dia before afternya. Sebelum dan sesudah diskalakan, dia sebelumnya persegi panjang lalu menjadi mereng ke arah atas karena kan dia horizontal seperti ini. Yang ini dinaikkan ke sini, yang ini dinaikkan ke sini, lalu yang ini dinaikkan ke sini, ini dinaikkan ke sini. Dari yang di sini 4,1 menjadi 4,14. Nah, seperti ini. 14. Jadi tetap X-nya tetap 4, lalu Y-nya 14. Seperti itu. Lalu itu tadi dari shear. Intinya shear itu dia menggeser titik ke titik tertentu dengan skala yang sudah ditentukan atau yang kita tentukan. Skalanya ini ya dia perpindahannya itu sangat berfaktor pada skala ini sih. Karena kan di sini rumusnya K. Lalu kita ke materi yang kedua, yaitu reflection atau pencerminan. Reflection atau pencerminan itu sama aja kayak memindahkan dari kuadran satu ke kuadran lainnya, atau dari kuadran lainnya, pokoknya hanya berpindah kuadran.
namanya juga reflection atau pencerminan. Contohnya seperti ini. Dia berada di kuadran 1 dipindahkan ke kuadran 2. Berputar 180 derajat. Ini contohnya. Lalu di sini ada macam-macam reflection. Dia terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, dia itu Y-nya yang negatif. Berarti dia dari kuadran 1 berpindah ke kuadran 2. Seperti itu. Kalau terhadap sumbu Y, berarti Y yang awalnya dia dari kuadran 1, 2, 3, dari kuadran 4 berpindah ke kuadran 1 atau ke kuadran 3 juga bisa. Lalu terhadap sumbu Y sama dengan X, sini seperti ini, dia positif semua, berarti ini kuadran 1. Kalau ini berarti kuadran 2, ini ke kuadran 3, ini ke kuadran, pokoknya ini berarti X-nya negatif, seperti itu. Dia pokoknya hanya berpindah kuadran, namun juga pencerminan. Pokoknya dibalik-balikkan aja nilainya ke negatif atau positifnya, seperti itu. Lalu di sini ada yang terakhir itu terhadap sumbu tegak lurus bidang X dan Y melewati titik tengah. Jadi dia melewati titik tengah ini. Nah, ini berarti dari kuadran 1 ke kuadran dari kuadran 1 dia berpindah ke kuadran 1, 2 ke kuadran 3. Nah, ini dia rumusnya. Kalau terhadap sumbu X itu 1,00, negatif 1. Kalau di terhadap sumbu Y itu negatif 1, 0, 0, 1. Kalau terhadap sumbu Y sama dengan X, berarti kuadran 1 ya? Ya, berarti ini kuadran 1 berarti 0, 1,1, 1,0. Kalau di kuadran, kalau di terhadap sumbu Y itu sama dengan 0,1, 0, negatif 1, negatif 1,0. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Di sini terdapat persegi panjang ABCD dengan koordinat A 2,4, B 3,2, C 8,4, D 3,4. Dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X menjadi persegi panjang. Dengan ini rumusnya, kalau terhadap sumbu X itu berarti ini rumusnya 1, 0, 0, negatif 1. Kita langsung saja ke di sini cara penyelesaiannya. Reflection terhadap sumbu X yang kita ketahui itu 2,4, 3,2, 8,4, dan 3,4. Dalam matriks itu bentuknya seperti ini. 2,3 karena sama-sama X, 8, 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, dia mudah kok kalau reflection ini. Hanya mengembalikan nilai positif dan negatifnya. It's simple. Karena juga pencerminan. Jadi di sini kita lihat di situ di sini nih X-nya 2, masukkan 2. Lalu X-nya itu, lalu Y-nya di sini kan 4, berarti negatif 4. Udah, sesimpel itu. Karena hanya reflection atau pencerminan. Lalu dimasukkan seperti ini semua jadinya. Hanya dinegatifkan. Kalau terhadap sumbu X berarti dinegatifkan semua Y-nya. Nah, seperti itu. Lalu ini dia before afternya. Tuh, ini kan garis nolnya nih. Ini garis nolnya. Di sini tidak terlalu kelihatan, tapi di sini ini garis nolnya. Lalu pindah dia, diputar 180 derajat. Diputar seperti ini berarti putarnya. Nah, yang ini tetap hanya negatif di nilai Y-nya. Di sini juga, dan ini juga. Dia hanya berpindah kuadran lah intinya. Yes, seperti yang saya jelaskan dari tadi sih. Dia hanya berpindah kuadran seperti itu. Lalu kita ke contoh yang kedua, yaitu pencerminan atau reflection terhadap sumbu Y. Nah, ini dia. Masih sama 2,4, 3,2, 8,4 dan juga 3,4. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Di sini sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y rumusnya ini 1, 0, 0, 1. Dia nggak ada yang negatif berarti kan. Lalu kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Nah, di sini ya. Masih sama, dan kalau dimasukkan matriks itu bakal seperti ini bentuknya. 2, 4, 3, 2, 8, 4, 2, 4. Ya, tinggal dikalikan aja sih berarti kan. Dikalikannya berarti ini. Oh, ini rumusnya salah berarti nih.
tinggal dikalikan aja berarti kan. Nah, ini rumus yang benarnya. Mungkin ini tadi saya mungkin tadi ini salah masang rumus, tapi ini rumus yang benar. Negatif 1, 0, 0, negatif 1. Hanya berpindah tempat saja negatifnya. Dari yang 01 menjadi 10. Seperti itu. Mohon maaf, ini human error. Saya salah masang. Coba kita lihat terhadap sumbu Y. Nah, di sini kan nih, terhadap sumbu Y. Kalau yang tadi itu berarti terhadap sumbu Y sama dengan X. Seperti itu. Nah, di sini berarti kan X-nya dinegatifkan. Berarti ya tinggal tambahkan aja, tinggal masukkan aja nilainya kan. 2. Negatif 2 karena di sini Y-nya X-nya itu 2. Lalu kita masukkan yang bawahnya atau Y atau salah. Mohon maaf. Diulangi. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu di sini nilai X-nya 2. Lalu nilai Y-nya itu yang di bawahnya, berarti nilai Y-nya 4. Nah, seperti ini. Udah, tinggal dimasukkan saja. Diimplementasikan ke semuanya. Jadi gini, negatif 2,4, negatif 3,2, negatif 8,4, negatif 3,4. Dan ini dia before dan afternya, sebelum dan sesudahnya. Ini garis nolnya. Ini garis nolnya. Berarti berpindah dia kan? Kayak pencerminan. Dia berpindah dari kuadran 1 ke kuadran 4. Kalau tidak salah saya, dia pindah kuadran ke kuadran 4. Berarti kalau terhadap sumbu Y ini dia pindah kuadran ke kuadran 4. Nah, seperti ini. Dia yang awalnya itu ini berapa nih? 3,2. Tidak salah saya. 3,2 ini menjadi negatif 3,2 nih. Negatif 3,2. Tetap duanya tetap, hanya negatif, hanya X-nya atau 3-nya yang berpindah. Seperti itu. Pokoknya intinya ya, kalau misalnya intinya di reflection ini dia hanya berpindah kuadran atau mengembalikan nilai positif dan negatifnya sesuai sumbunya. Lalu sini ada kesimpulan. Secara keseluruhan, shear itu berarti pergeseran dan juga reflection atau pencerminan merupakan dua jenis transformasi geometri yang berperan penting dalam mengubah bentuk dan juga arah maupun posisi suatu objek pada bidang koordinat tanpa mengubah ukuran dasarnya. Berarti ukuran dasarnya nggak berpindah, nggak berubah. Yang berubah hanya titik koordinatnya. Transformasi shear, kalau shear dia bekerja menggeser titik secara sejajar terhadap sumbu-sumbu tertentu yang biasanya itu hanya sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kalau shear ini sangat bergantung kepada skala. Nah, kalau reflection atau pencerminan itu berfungsi membalik objek saja. Membalik objek, juga cerminkan, membalik objek ke posisi terhadap sumbu garis pantul atau garis pantul seperti sumbu X, sumbu Y, garis miring Y sama dengan X. Nah, proses reflection ini menghasilkan bayangan simetris. Bayangannya itu berarti sama persis atau simetris dari objek asli dari sisi berlawanannya. Berarti dari sisi kayak misalnya dari kuadran dia awalnya di kuadran 1, di kuadran 2, 3 dan 4 itu berarti sama. Hanya mengembalikan nilai positif dan negatifnya saja. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf, dan jika banyak omongan yang sembrono atau salah, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah dan manusia itu tempatnya salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.